Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi insya Allah kita akan menyambut bulan suci, bulan Ramadan, yang insya Allah bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa. Di dalamnya umat Islam diwajibkan untuk berpuasa yang dapat menghantarkan seorang muslim meraih derajat takwa. Adapun di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Hai orang-orang yang beriman. Di sini Allah berfirman menyeru kepada orang-orang yang beriman di antara kita. Diwajibkan atas kalian itu yaitu berpuasa. Sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Mudah-mudahan supaya menjadi bertakwa. Maka di dalam bulan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala nanti yang akan insya Allah kita persiapkan ini ya. Maka di dalamnya itu banyak sekali kemuliaan. Di antaranya yaitu disebutkan di sini yaitu dibuka pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka. Di dalam hadis riwayat Ahmad disebutkan Rasulullah SAW bersabda, ya, qad ja'akum ramadhanu syahru mubarakun iftaradallahu alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabul jannah wa yuqlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin. Rawahu Ahmad. Telah datang kepada kalian yaitu bulan Ramadan, yaitu bulan yang diberkahi. Allah telah mewajibkan atas kalian yaitu puasa di dalamnya. Di dalamnya itu dibukakan pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dan dibelenggu yaitu para syaitan. Di dalam bulan Ramadan juga kita mengenal ada satu malam yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Malam apa itu? Yaitu malam Lailatul Qadar. Di dalam Quran Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an di dalam malam Lailatul Qadar. Apa itu malam Lailatul Qadar? Yaitu adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Masya Allah sekali ya, bulan Ramadan. Di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maka menjadi suatu kewajiban bahwa kaum muslim pada hari ini harus menyiapkan diri sebaik mungkin untuk menyambut bulan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam bulan Ramadan kita mengenal yaitu kewajiban berpuasa. Banyak sekali keutamaan puasa. Di antaranya di sini disebutkan
Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad. As-saumu junnatun minan nari kajunnati ahadikum minal qitali. Berpuasa Ramadan itu adalah sebagai perisai. Kita sering mendengar istilah perisai ini. Seperti apa? Al-imamu junnah misalnya. Nah, di sini as-saumu junnah. Puasa Ramadan itu sebagai junnah atau perisai. Dari apa? Yaitu minan nar, dari api neraka. Kajunnati ahadikum minal qital. Kalau kita melihat seseorang atau tentara itu ya, berperang menggunakan apa? Tidak lepas dari perisai. Tameng baja misalnya. Dari dulu sampai sekarang masih digunakan. Itu gunanya apa? Menangkis serangan musuh atau menangkis apa? Serangan gitulah. Maka di sini disebutkan, maka puasa Ramadan itu sebagai perisai dari apa? Dari musuh terbesar kita. Apa itu? Api neraka. Ya, kalau kita pasti yakin ya, kalau api neraka itu pasti panas. Namanya api, siapa yang mau menyentuh api? Ya, tidak ada yang mau menyentuh api. Maka di sini disebutkan as-saumu junnah. Maka kita harus berpuasa. Sebagus apa puasa kita, maka sebagus itu pula junnah kita insya Allah di hari kiamat nanti. Maka ada hadis lain yang menyebutkan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Ini sering kita dengar, yaitu hadis riwayat Al-Bukhari. Barang siapa berpuasa bulan Ramadan karena iman dan mengharap ridha Allah, maka Allah akan mengampuninya dari dosa terdahulu, dosa-dosanya terdahulu. Maka pada ayat tadi kita sudah membahas bahwa di bulan Ramadan kita diwajibkan untuk berpuasa. Maka endingnya atau dampaknya itu diharapkan yaitu sebuah ketakwaan. Apa itu takwa? Di sini Imam At-Tabari menyatakan bahwa takwa adalah orang-orang yang takut terhadap perkara apa saja yang Allah haramkan dan sekaligus melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Di dalam hadis riwayat At-Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunta." Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Ciri-ciri takwa itu banyak ya. Ciri-ciri takwa di dalam Al-Quran, di dalam hadis. Maka itu banyak. Salah satunya yaitu Quran surat Al-Baqarah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita bisa melihatnya? Tentu tidak bisa. Lalu malaikat-malaikat, apakah kita bisa melihatnya? Tidak bisa. Atau sesuatu yang akan datang mendatang gitu. Belum terjadi, seperti apa? Hari kiamat. Apakah bisa kita menerka-nerka atau memprediksi kapan hari kiamat? Maka tidak bisa. Itu adalah sesuatu yang gaib. Wa yuqimunas shalah, dan orang-orang yang menunaikan salat, yang mendirikan salat. Dan sebagian rezekinya yang dirizkikan kepada mereka, maka mereka menginfakkan. Dan orang-orang yang beriman kepada Al-Quran, walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, maka yang diturunkan kepada mereka yaitu Al-Quran. Ada fisiknya Al-Quran? Insya Allah ada. Sering kita baca? Insya Allah sering kita baca. Sering kita belajar maknanya? Insya Allah sering kita belajar maknanya. Apakah bisa kita terapkan? Insya Allah sebagian bisa kita terapkan. Wa ma unzila min qablik, dan
kitab-kitab sebelum mereka, yaitu sebelum Al-Quran. Apa itu? Yaitu kitab Injil, kitab Taurat, kitab Zabur. Maka kita harus mengimani. Wabil akhirati hum yuqinun, dan mereka beriman kepada hari akhir. Ada ciri-ciri lain dari orang bertakwa, seperti menginfakkan harta di waktu lapang dan sempit, menahan amarah, memaafkan kesalahan orang lain. Jika berbuat dosa, maka ia segera ingat kepada Allah serta memohon ampunannya dan tidak melanjutkan dosanya itu. Itu terdapat di dalam Al-Quran, Quran surat Ali Imran ayat 133 dan 135. Frasa haitsuma kunta, tadi kan ittaqillah. Sekarang kita membahas haitsuma kunta. Apa itu haitsuma kunta? Dimanapun kamu berada. Tetapi di sini bisa dimaknai 3 makna sekaligus. Yaitu apa? Makna makan, atau makan itu apa? Tempat ya. Makna zaman dan makna hal. Jadi ada 3 makna di sini. Ada tempatnya dimanapun, maka kita harus senantiasa bertakwa. Zamannya kapanpun, ya. Waktu fase nubuah kita bertakwa. Fase selanjutnya kita juga harus bertakwa. Setelah setelah wahyu turun, gitu. Setelah wahyu itu selesai diturunkan, maka apakah kita akan berhenti bertakwa? Tidak. Ya. Kita harus senantiasa tetap bertakwa, senantiasa menjalankan syariatnya dan menjauhi larangannya. Jadi ada makna zaman dan makna hal. Apapun yang terjadi, bagaimanapun kondisinya. Baik itu lapang, kita diberi kelapangan sama Allah SWT. Rezeki yang banyak, harta yang melimpah, ataupun di masa sempit. Ketika tidak ada harta misalnya, musim paceklik, maka kita harus tetap bertakwa kepada Allah SWT. Dan masih banyak lagi ciri-ciri kaum yang bertakwa. Idealnya seorang muslim selesai menjalani Ramadan, maka senantiasa menjalankan semua perintah Allah SWT dan senantiasa berusaha menjauhi larangannya. Bukan takwa jika dia berpuasa, sholat, ibadah haji, namun masih memakan riba atau suap gitu ya, atau korupsi, atau mengabaikan urusan rakyat. Urusan rakyat ini kan banyak ya, banyak sekali. Bukan hanya masalah perut, ya. Bukan hanya masalah transportasi atau fasilitas atau sarana prasarana, tetapi juga masalah apa? Masalah akidah. Misalnya. Itu juga harus dipikirkan. Siapa yang memikirkan akidah umat ini? Tentu para penguasa seharusnya. Menzolimi rakyat, ya. Menolak penerapan syariah Islam secara kafah. Nah ini harus diwaspadai. Tidak boleh kita menolak seruan penerapan syariah secara kafah. Karena itu adalah indikasi apa? Menyelisihi takwa itu sendiri. Maka di sini kita perlu namanya totalitas takwa. Apa itu totalitas takwa? Tidak hanya sekedar puasa, tapi masih banyak kewajiban yang harus kita kerjakan agar menjadi bertakwa. Jadi berpuasa itu bisa menghantarkan kepada takwa, tapi tidak cukup hanya berpuasa untuk mengejar takwa itu. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menerangkan, yang diakhiri frasa ayatnya ini dengan kata-kata la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Contohnya apa? Contohnya yaitu di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Ya ayyuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sama ya akhirannya. La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Apa perintahnya? Ya ayyuhan nas, yang diseru adalah manusia. Seluruh manusia. Ya ayyuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai sekalian manusia, sembahlah Allah, Tuhan kalian yang menciptakan kalian. Maka semua manusia di sini diseru untuk menyembah Allah, menyembah Tuhan mereka yang menciptakan mereka. Walladzina min qablikum, dan menciptakan orang-orang sebelum mereka. La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Dan di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 179 disebutkan, walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab la'allakum tattaqun. Sama juga akhirannya, yaitu la'allakum tattaqun. Walakum fil qisas, dan untuk kalian hukum qisas, hayatu ya ulil albab, ada kehidupan. Wahai orang-orang yang mau mengambil pelajaran, supaya kalian bertakwa. Apa itu qisas? Qisas itu adalah hukuman di dalam Islam. Apakah sudah kita terapkan? Ternyata belum. Maka ini adalah umat Islam hari ini harus menjadikan Islam ini sebagai sebuah solusi. Ketika ada permasalahan, maka harus solusinya itu dipandang dari sudut pandang Islam. Ketika ada pembunuhan, misalnya, kita sering melihat kasus itu ya di televisi itu. Kalau persidangannya itu lama sekali dan tidak ada endingnya, tidak ada habisnya itu. Mungkin sidang, habis sidang, sidang lagi, dan tidak ada ujungnya. Ternyata Islam itu memberikan solusi. Karena apa? Karena Islam ini agama yang sempurna. Maka di situ Allah SWT mewajibkan kita untuk melaksanakan hukum qisas. Siapa yang melakukannya? Pasti negara itu. Maka di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 153 disebutkan, wa anna hadza shirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan ini adalah jalanku, yaitu Islam, jalan yang lurus, maka ikutilah dia, ikutilah Islam. Wala tattabi'us subula, dan janganlah mengikuti jalan-jalan lain. Jangan kita mengambil kapitalisme, mengambil sosialisme. Fatafarraqa bikum, maka kalian akan bercerai-berai. An sabilihi. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan itu adalah Allah yang perintahkan kepada kalian supaya kalian bertakwa. Maka perlu namanya totalitas takwa. Di dalam ibadah, maka itu ada namanya totalitas penghambaan. Baik itu ibadah secara mahdoh, sholat, puasa, haji, apa itu ibadah secara hubungan kita kepada diri kita misalnya. Maka itu ada namanya makanan, di situ diperhatikan, makanan harus halal. Pakaian harus menutup aurat. Lalu ada namanya akhlak kita harus diperhatikan. Lalu ada dimensi yang ketiga, yaitu dimensi apa? Dimensi bermuamalah, dimensi ukubat, dimensi hukuman. Nah, ini jarang dibahas. Ketika ada sebuah kasus, maka di situ harusnya dipandang Islam itu yang menyelesaikan. Diselesaikan dengan cara Islam.
keistiqomahan kita di dalam dakwah dan melaksanakan seluruh syariah Islam, itulah yang bisa menghantarkan diri kita kepada takwa. Maka di sini ya, jamaah sholat maghrib yang dirahmati Allah SWT, pentingnya atau urgennya apa yang dinamakan pemimpin yang bertakwa. Apakah cukup individu yang bertakwa? Insya Allah kalau ibadah mahdoh, lalu dimensi kedua tadi makanan, minuman dan pakaian dan akhlak, insya Allah bisa dilaksanakan. Tetapi ketika menyangkut dimensi yang ketiga, menyangkut hukuman, misalnya hukuman kisos, hukuman hudud, potong tangan untuk pencuri misalnya, hukuman apalagi banyak ya, hukuman perzinaan, maka di situ harusnya Islam yang turun, dipandang solusinya secara Islam, bukan yang lain. Maka di sini pentingnya yaitu pemimpin yang bertakwa. Apa indikasi pemimpin yang bertakwa? Yaitu adil dan amanah. Adil itu apa? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu sering kita mendengar. Yaitu menerapkan syariah Islam secara kafah dalam bermasyarakat. Nah, ini adalah urgensi yang sangat penting. Ketika pemimpin itu dipilih, maka harusnya dia itu adil. Di mana tempatnya hukum-hukum Islam? Apakah hanya dibaca saja di dalam Quran? Apakah hanya dipelajari? Apakah hanya dimasukkan kurikulum kepada sekolah? Tentu tidak. Tentu urgensinya di sini harusnya yaitu diterapkan dalam bermasyarakat. Lalu definisi amanah di sini apa? Amanah yaitu tidak menyalahi Allah dan Rasul-Nya. Tidak menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah, tidak menyakiti kaum muslim, berupaya mewujudkan penerapan syariah Islam secara kafah, yaitu dalam bingkai negara khilafah. Kenapa harus khilafah? Kenapa harus khilafah? Karena khilafah ini disebutkan di sini yaitu tajul furud, mahkota berbagai kewajiban. Katakanlah di dalam negara kita saat ini, maka semuanya itu perlu untuk didiskusikan, perlu untuk dirapatkan. Katakanlah miras, minum miras dosa atau tidak? Dosa. Kalau memproduksi miras, kira-kira dosanya besar mana? Tentu yang produksi miras. Terus kalau mengizinkan atau memberi peraturan agar diatur itu produksi miras itu harus diatur, itu dosanya lebih besar mana? Tentu saja yang mengeluarkan peraturan. Kalau tidak ada peraturan, kalau harus ada larangan mutlak, maka di situ tentu tidak ada namanya produsen miras. Kalau tidak ada produsen miras, tentu tidak ada namanya berkeliaran mirasnya, tidak ada pemabuk. Karena ada peraturan itu, maka di situ ada namanya pemabuk dan segala macam. Maka disinilah pentingnya kita berdakwah kepada masyarakat tentang pentingnya khilafah. Mari jadikan Ramadan tahun ini sebagai momentum mewujudkan totalitas takwa. Takwa di dalam apa? Takwa secara individu, secara berkeluarga kita bertakwa, secara bermasyarakat pun secara bernegara kita bertakwa. Menerapkan seluruh aturan-aturan Allah SWT, menjauhi segala larangannya. Mungkin cukup sekian kajian pada malam hari ini. Semoga Allah SWT membalas dengan balasan terbaik apa yang telah kita kerjakan pada malam hari ini. Mudah-mudahan juga kita senantiasa dilindungi dan dicatat oleh Allah SWT sebagai umat Islam yang senantiasa merindukan, bergembira dan berusaha mewujudkan takwa
baik itu takwa secara individu, berkeluarga, bermasyarakat maupun bernegara. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Apabila ada salah-salah kata itu datangnya dari diri saya pribadi, mohon dimaafkan. Apabila ada yang benar maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.